Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa di perkuliahan Metodologi Penelitian Kualitatif. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas mengenai subjek, penentuan subjek seperti apa dan bagaimana prosesnya, kemudian sumber data dalam kualitatif itu apa saja. Oke, langsung saja. Pertama, kita akan mendefinisikan, mencari tahu arti dari sumber data itu apa sih. Jadi, sumber data itu adalah semua elemen yang dapat menyediakan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dibuat di awal. Jadi, elemennya tentu ada banyak sekali ya nanti. Sumber data bisa bervariasi. Nah, pemilihan sumber data yang tepat ini menjadi suatu hal yang krusial dalam sebuah penelitian supaya dapat tercapai tujuan dan mendapatkan data yang akurat untuk kebutuhan penelitian. Nah, ketika sumber data yang bervariasi tadi dikombinasi menggunakan beberapa sumber data, nah ini akan memberikan perspektif yang beragam dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang riset yang sedang dilakukan. Nah, peneliti dengan adanya sumber data itu, akhirnya peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti. Berikutnya, kita akan membahas jenis sumber data dalam penelitian kualitatif. Nah, jadi di sini kita bisa mengkategorikannya dalam dua. Yang pertama, sumber data utama, kemudian sumber data sekunder. Nah, sumber data utama ini apa saja? Tentu sumber yang data yang bersifat langsung dari partisipan atau subjek yang diteliti. Bisa dari wawancara langsung dengan partisipan, atau mengobservasi kesehariannya bagaimana. Intinya langsung terkait dengan partisipan tersebut. Nah, bisa juga dengan menganalisis dokumen tertulis. Bisa berupa surat yang pernah dikirim atau yang pernah dibuat oleh partisipan, kemudian laporan, catatan harian, dan email. Intinya dokumen tertulis yang terkait dengan yang masih relevan gitu dengan masalah penelitian yang sedang dikaji. Nah, yang ketiga itu ada dokumen yang bersifat visual, bisa berupa foto, kemudian video, peta, diagram, intinya yang bersifat gambar atau yang bisa dilihat. Nah, yang keempat itu ada artefak, benda-benda yang bisa memberi informasi tentang latar belakang, kebiasaan, atau konteks sosial partisipan. Jadi semua ini terkait langsung dengan subjek yang sedang kita teliti. Nah, yang kedua itu ada sumber data sekunder. Nah, ini sebenarnya sebuah penelitian atau sudah dilakukan oleh pihak lain, dikumpulkan oleh orang lain, kemudian kita gunakan sebagai data pendukung dalam riset kita. Bisa berupa literatur dan publikasi, yaitu bisa kita dapat dalam jurnal ilmiah, buku yang berisi teori-teori atau penelitian lain yang dilakukan oleh orang terdahulu. Nah, berikutnya itu ada arsip, yaitu dokumen yang disimpan lembaga yang dapat memberikan data historis yang yang kita butuhkan, yang sesuai dengan konteks penelitian kita. Ada rekaman media seperti berita, baik berupa artikel maupun rekaman, audio, atau video. Intinya itu berita terkait dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Kemudian ada data statistik berupa hasil survei maupun latar belakang demografi. Nah, jika tadi kita sudah membahas mengenai sumber data salah satunya itu partisipan langsung. Nah, di sini kita akan membahas mengenai partisipan tersebut, atau bisa juga kita sebut sebagai subjek penelitian.
Nah, dalam buku Purwandari itu juga penyebutannya macam-macam, mulai dari sampel, kemudian informan, partisipan, sasaran penelitian. Meski banyak perdebatan ya, karena penggunaan kata sampel itu seringkali eh, diasosiasikan dengan jumlah maupun penelitian kuantitatif gitu. Namun ini bebas saja, kita bisa menggunakan istilah apa saja. Nah, jumlah subjek atau informan itu beragam dalam penelitian kualitatif. Jadi tergantung kepada kebutuhan studi yang kita lakukan saja. Tidak ada angka pastinya sejak awal, nah namun cenderung sedikit karena penggaliannya bersifat mendalam. Nah, bahkan menurut Bannister itu satu kasus pun bisa diteliti jika ada informasi yang memang perlu diungkap dari kasus tersebut. Nah, bagaimana cara menentukan subjek dalam penelitian kualitatif? Nah, metode samplingnya itu seperti apa? Nah, penelitian kualitatif itu bukan sebuah penelitian yang seringkali dianggap kurang kredibel mungkin ya, karena perdebatan tentang sampelnya yang diambil secara ini tidak menggambarkan banyak orang, tidak bisa digeneralisasi. Nah, padahal dalam menentukan sampel atau subjek dalam penelitian kualitatif itu tetap memiliki pedoman. Nah, pedomannya ini yang sekarang akan kita bahas mengacu kepada apa. Dasar filosofisnya ketika menentukan subjek adalah bukan generalisasi berdasarkan jumlah. Misalkan kita ingin meneliti pengguna narkoba gitu. Nah, bukan berdasarkan jumlahnya, melainkan upaya untuk memahami misalkan kasus tertentu, perspektif dan konteks subjek secara mendalam. Jadi bagaimana insight dari subjek penelitian tersebut yang sedang kita teliti. Nah, dalam penelitian kualitatif, kapan sebenarnya jumlah atau siapa subjek penelitian itu kapan ditentukan? Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif kita bisa membuatnya di awal dengan berbagai teknik penentuan sampling, maka dalam penelitian kualitatif berbeda kasusnya. Nah, di awal setelah penelitian dimulai, kita bisa melihat sampel yang dibutuhkan itu seperti apa. Jadi setelah dimulai kita akan melihat lebih tegas, meskipun nanti subjek ini bisa terus berubah atau partisipan ini bisa jadi bertambah, kemudian bisa jadi berubah tergantung hasil dari yang kita gali di awal gitu. Jadi memang akan terjadi overlapping ya antara proses mengambil data, kemudian mengolahnya, menginterpretasinya, kemudian apakah kita masih butuh data tambahan atau bagaimana. Nah, semua itu dalam penelitian kualitatif terjadi seiring berjalannya proses penelitian itu sendiri. Sehingga diperlukan keluasan untuk fokus melihat permasalahan secara mendalam. Nah, jadi di awal cenderung kurang spesifik. Nah, menurut saran Takos ini dalam buku Purwandari, di sini ada 3 hal yang menjadi prinsip utama dalam menentukan subjek. Nah, yang pertama jumlahnya. Secara jumlah tentu tidak ada jumlah yang spesifik, melainkan fokus pada kasus tipikal yang sesuai, yang memiliki kekhususan dengan masalah penelitian. Jadi, apakah memang sesuai dengan masalah penelitian yang sedang dikaji atau tidak. Jadi bukan pada jumlahnya. Nah, berikutnya dia bersifat dinamis dalam proses penentuan sampelnya ini dinamis. Jadi tidak kaku, melainkan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai konseptual yang berkembang seiring dengan penelitian yang berjalan. Nah, yang ketiga itu konteks. Jadi penentuan subjek sampel itu melihat kecocokan konteks antar subjek. Jadi bukan keterwakilan secara proporsional, secara apakah nanti bisa digeneralisasi, kemudian apakah mewakili kelompok ini atau itu gitu. Jadi
bukan mengacu pada hal tersebut. Berikutnya, teknik penentuan sampel. Jadi dalam penelitian kualitatif, ada berbagai macam teknik penentuan sampel yang sebenarnya mirip, hampir mirip satu sama lain, yaitu memiliki benang merah yang hampir sama, yaitu adanya kriteria atau tidak bersifat kaku pada jumlah tertentu. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai purposive sampling. Ini purposive ini yaitu memilih subjek berdasarkan kriteria yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Nah, fokus melihat kondisi rata-rata dari kasus si responden. Jadi melihat apakah pengalaman si A atau si B ini sesuai dengan fenomena yang sedang diteliti atau tidak gitu. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu. Nah, yang kedua itu ada snowball atau bola salju. Nah, ini kita memulai dengan satu orang informan kunci misalkan. Nah, kemudian nanti informan kunci ini akan memberi rekomendasi tentang informan lain. Nah, nah, penggunaan sampel ini biasanya jika kita ingin meneliti kasus yang di mana sulit untuk identifikasi atau seseorang mengumumkan keterlibatannya atau mengakui siapa dirinya. Misalkan dia ingin menutupi identitas, misalkan orientasi seksualnya, kemudian melakukan mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan, dan kemudian akhirnya kita menggunakan snowball ini tadi, yaitu rekomendasi dari pihak lain yang sedang kita teliti. Nah, yang ketiga itu ada theoretical. Dipilih berdasarkan konsep atau teori yang sedang dikembangkan sebelumnya. Jadi, si subjek atau sampel yang diambil ini harus representatif atas teori yang sedang ingin kita bangun. Digunakan dalam penelitian grounded theory biasanya. Nah, yang keempat itu ada maximum variation atau variasi maksimum. Jadi, memilih subjek yang menunjukkan variasi dalam dimensi tertentu yang masih relevan, yang masih terkait. Jadi mendapat berbagai perspektif tentang fenomena yang diteliti, kemudian menampilkan kekayaan data. Nah, contohnya ketika kita ingin meneliti tentang isu pendidikan misalkan, kemudian kita memilih sampel dengan variasi yang beragam. Nah, misalkan kita bisa memilih dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbagai, yang sangat, yang range-nya luas gitu. Sehingga itu bisa menggambarkan kekayaan data dari A sampai Z seperti apa gitu. Nah, berikutnya homogen. Jadi subjek yang dipilih memiliki karakteristik serupa. Nah, ini ketika kita ingin meneliti sebuah kelompok yang berada pada latar belakang yang sama. Misalkan meneliti pasien dengan diagnosis medis yang sama. Nah, ini kita meneliti kasus yang spesifik dan memilih responden yang bersifat homogen dengan latar belakang yang mirip. Berikutnya, convenience. Nah, ini teknik memilih subjek yang mudah diakses dan bersedia berpartisipasi untuk dalam proses penelitian. Jadi, subjeknya ini cenderung memiliki latar belakang yang sama dalam kelompok tertentu. Nah, kemudian kita ingin mengumpulkan data dengan cepat dan mudah, maka teknik yang di samplingnya disebut convenience. Contohnya misalkan survei mahasiswa di kampus A untuk meneliti perilaku penggunaan media sosialnya seperti apa. Nah, ini banyak sekali subjek yang bisa diwawancara atau diobservasi perilakunya maupun bagaimana sikapnya mengenai hal tersebut. Nah,
Mungkin itu pengantar dari saya mengenai materi pada pertemuan kelima ini. Nah, di sini teman-teman nanti ada tugas. Jika di awal teman-teman sudah memilih dua jurnal waktu itu, ada yang kuantitatif dan kualitatif. Nah, di jurnal kualitatifnya, di situ kan ada di bagian metode penelitiannya, teman-teman bisa melihat, mengidentifikasi sumber data yang digunakan, kemudian pengambilan sampel atau subjek penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut seperti apa. Nah, kedua hal ini kemudian diuraikan, definisi, mendetail, dan kapan penggunaannya dalam prosesnya bagaimana dalam jurnal yang teman-teman baca. Jelaskan mengapa teknik tersebut sesuai dalam konteks penelitian tersebut. Kemudian bagaimana kesesuaiannya itu bekerja. Apakah kemudian data yang dihasilkan seperti apa? Nah, itu nanti teman-teman bisa uraikan dalam format dokumen, doc saja. Kemudian teman-teman bisa uraikan dalam bentuk poin-poin yang berisi paragraf. Oke, mungkin itu saja materi dari saya pada pertemuan ini. Nanti kita bisa lanjut diskusi jika ada yang ingin didiskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.